sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung, nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa, partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak, makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang. Halo, perkenalkan nama saya Aina Tafiana Ali sebagai Ketua Umum MPK Chandra Tarana Finata. Dan saya Salsabila Nur Ramadan Putuanda sebagai Wakil Ketua MPK SMA Lab School Cirende Chandra Tarana Finata. Saya Rahel Maharani Galuh-Pakuan dari Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 5 Kota Depok selaku Ketua Umum. Perkenalkan nama saya Caitlin, saya dari Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi, saya dari SMA Negeri 3 Jakarta. Halo semua, perkenalkan aku Fahri dari SMA Negeri 3 Jakarta. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Jimal Talia, saya alumni SMA Lab School Cirende Angkatan Kedua, sekarang menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saya Niputu Indira Sasrika, dipanggil Indira dari organisasi MPK Chandra Tarana Finata dari Sekolah SMA Lab School Cirende. Saya Radia Maan Harahap dari SMA Lab School Cirende dari organisasi Chandra Tarana Finata. Oke, jadi sebenarnya ini adalah acara talk show di mana kami mengundang MPK se-Jabodetabek, di mana kita berbicara bagaimana politik itu bisa kami sebagai generasi muda bisa cerdas berpolitik seperti itu. Dan kami lihat Bapak Anies itu sangat menginspiratif kepada anak muda. Dengan cara bicara Bapak Anies itu bisa menginspirasi anak muda dengan cara mengemasnya dengan cara yang mudah dipahami. Makanya kami memilih untuk mengundang Bapak Anies ke sekolah kami seperti itu. Mungkin aku sedikit tambahin juga, di sini juga kebetulan SMA School Cirende ini banyak sekali yang terinspirasi ya dari Pak Anies, sehingga mereka sangat senang akan kehadiran Bapak Anies, dan juga bahkan guru-guru sekalipun tadi banyak banget yang ikut, semua guru-guru dari SMP maupun SMA begitu. Saya telah mengikuti seminar kecil dengan Pak Anies Baswedan yang dimana telah menjelaskan mengenai politik terutama kepada anak muda dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga mengerti bagaimana anak muda itu berpikir pandangan politik yang sekarang dan juga menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada masa sekarang. Hari ini baru saja saya mendengarkan sebuah talk show yang dibawakan oleh Pak Anies. Jujur aku sangat-sangat senang karena isi dari talk show itu benar-benar membantu membuat anak-anak remaja untuk berpikir keras apa itu demokrasi dan kenapa remaja harus melaksanakan yang namanya demokrasi, dan kenapa itu sangat penting karena kita memang benar berikutnya akan menjadi pemimpin yang akan membawa Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan mungkin untuk kedepannya saya juga ingin lebih belajar banyak dari Pak Anies untuk apa yang Pak Anies aspirasikan, dan mungkin bisa saya adopsi untuk menjadi hal-hal yang saya ingin adopsi, yang saya ingin majukan juga. Menurut saya, talk show yang sudah dibawakan oleh Pak Anies ini itu sangat berkesan, apalagi bagi saya yang sangat berkesan ialah cara Pak Anies membawakannya, di mana Pak Anies dapat membawakannya dengan tenang, chill, dan bahkan dia dapat memberikan kami dari perspektif atau POV lainnya, sehingga menurut saya tidak banyak yang dapat memberikan talk show dari POV-nya yang berbagai macam, jadi dapat membuka wawasan baru dan perspektif atau pandangan baru bagi generasi muda zaman sekarang. Aku bersama Caitlin dan Indi dan bersama teman MPK dari SMA lain juga sudah mendengarkan talk show dari Pak Anies tadi. Aku tentunya sangat senang karena dalam talk show ini kita dapat insightful yang baru tentang misalnya demokrasi, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang kompeten gitu lah misalnya. Jadi hal yang paling berkesan bagi saya saat tadi Pak Anies bilang kalau kita mengikuti organisasi jangan hanya mengejar posisinya saja, tapi juga pengalamannya. Karena pengalaman itu yang akan membentuk kita di kemudian hari. Jadi kita harus tetap ingat bahwa pengalaman adalah kunci dari segalanya. Kesan-pesan aku jadi moderator Pak Anies deg-degan banget karena sebenarnya ini pertama kali aku jadi moderator. Tapi Pak Anies sangat welcome. Jadi aku beneran santai banget sih pas tadi menjadi moderator Pak Anies. Mungkin untuk dari Pak Anies sendiri yang menginspirasi adalah pengetahuan Pak Anies juga. Lalu juga alhamdulillah saya mendapat kenang-kenangan berupa tanda tangan dan juga buku yang Pak Anies berikan, dan juga mungkin ilmu-ilmu yang menempel kepada otak dari semua anak muda. Bagian paling saya highlight dari perkataan Pak Anies adalah organisasi itu bukan mencari posisi, tapi mencari adalah pengalaman. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana? Latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa.
kita ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Maka itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa, angkat tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman, zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah, waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu, debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Karena itu lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Mereka ini yang tidak ingin ada perubahan. Nah, akan ada perubahan. Mereka tidak mau ada perubahan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Menghambat jangan sampai ada perubahan. Dibuatlah fitnah-fitnah. Dibuatlah segala macam berita supaya jangan sampai ada Nah, kita mau perubahan atau mau tetap? Perubahan. Harus kita hadapi tidak ini? Hadapi. Jadi kalau gitu kita perangi karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar, jangan sampai ada perubahan. Karena kalau perubahan mereka tidak bisa hidup. Tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Benalu, kalau benalu itu harus dibersihkan, betul tidak? Betul, merusak tanaman. Kalau tanaman ada benalu, apa yang terjadi? Akhirnya mati. Ini benalunya Indonesia. Mafia itu benalunya Indonesia. Nah, itu yang akan kita bereskan sama-sama. Karena itu saya sama Gus Imin menghadapi tantangan yang besar. Mohon doanya agar ini bisa terlewati. Tantangannya besar sekali, diantem segala macam isu. Tapi insya Allah kita yakin niat baik dikerjakan dengan orang baik, dengan cara yang baik, insya Allah bukakan pintu keberhasilannya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dai. Kalau kita lihat bagaimana Panji sebenarnya, Panji ini temannya Anies Baswedan ya. Namun karena terlalu akrab kali ya, makanya Panji selalu over atau keceplosan ya, atau di luar batas untuk mengejek Anies teman-teman. Kali ini Panji itu mengejek Anies dengan kata menganggur. Bahkan Panji mengatakan, kalau kamu mengundang Anies ke sini pasti dia datang. Oleh dia ada kerjaan ya kan. Dan ini luar biasa sekali bagaimana siswa-siswi tersebut ya memberikan pernyataan yang luar biasa tentang gebrakan-gebrakan Anies yang selalu berbagi ilmu kepada bukan hanya kepada mahasiswa tetapi kepada siswa-siswi teman-teman. Baik di bangku SMP ataupun SMA. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana menurut kalian?